Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib dan isya Masjid Jami'atuz Zahidin yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barakahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dikirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masih memberikan kesempatan. Alhamdulillah ba'da isya ini diberikan kesempatan mengisi, bukan mengisi sebenarnya, tapi sekadar sharing terkait dengan persoalan fikih muamalah dan ekonomi Islam. Namun tema khusus yang kita bahas, hutang dalam dunia kontemporer. Saya salut kepada Bapak Ibu bisa bertahan. Mudah-mudahan ibu bapak pulang dari majelis ini dapatkan apa yang Rasul pernah sampaikan. Kok amin duluan? Belum? Apa yang Rasul katakan dalam hadis, sebuah hadis dikutip di dalam kitab Tanqihul Qaul di bab pertama, di bab tentang fadailul ilmi. Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Indonesia, pernah menjadi Syekhul Hijaz, pernah jadi imam besar di Masjidil Haram, mazhabnya Syafi'i. Maka ketika beliau jadi imam besar di Masjidil Haram, ketika itu Masjidil Haram itu salat subuhnya pakai kunut, Pak. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi ini mazhabnya Syafi'i. Dalam kitab Lubba di Tanqihul Qaul itu dijelaskan di bab awal hadis pertama. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ah fi majlisil ilmi. Duduknya kamu sesaat. Nah, ini sesaat baru nih. Ini ibu bapak nih habis maghrib lanjut isya. Ini bersaat-saat. Ya. Sesaat saja kau duduk di majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. La tamassu qalaman, kau tak pegang pena, wa la taktubu harfan, tanpa kau menulis sehuruf pun. Khairul laka min itkin alfi raqabah. Itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Pahalanya besar nih, Pak. Memerdekakan 1000 budak itu ternyata pahalanya kecil dibandingkan mereka yang hadir di majelis ilmu, walaupun tak menulis, walaupun tak pegang pena, kadang-kadang terkantuk-kantuk lagi. Mengantuk-kantuk dia, itu dapat pahala lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nazaruka ilal wajhil alim, menyimak, memperhatikan yang menyampaikan khairul laka, lebih baik daripada itkin, lebih baik daripada alfi farsin tasaddaq biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada engkau punya 1000 ekor kuda, engkau infakkan untuk jihad fisabilillah. Tadi diceritakan oleh Al-Mukarram Ustaz
Nazirul Muluk itu Sayyidina Utsman itu kan luar biasa, infaknya itu luar biasa. Jadi hadirnya Bapak Ibu kalaupun tidak bisa seperti berimpak seperti Sayyidina Utsman, nah salah satunya hadir di majelis seperti ini itu lebih baik daripada berimpak 1000 ekor kuda. Tak sekedar berimpak untuk jihad fisabilillah. Yang terakhir kata Rasul apa? Wassalamukal alim. Ketika kita jawab salamnya, Assalamualaikum dijawab, khairul laka, lebih baik daripada min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada sholat sunat 1000 tahun. Kalau orang paham hadis ini, saya yakin tak ada kesempatan waktu dia, kalau dia punya waktu luang pasti hadir di majelis ini. Sesaat saja pahalanya luar biasa, apalagi Bapak Ibu ini duduk di masjid ini bersaat-saat. Tidak 1 jam lagi, hitung aja habis maghrib nyawang isya, ini paling lama nanti sampai selesai. Ya, semakin lama semakin banyak ilmunya. 1 jam saja pahalanya besar, apalagi berjam-jam. Ibu bapak yang berbahagia, yang terakhir insya Allah yang dibawa pulang itu apa? Barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, kebaikannya yang bertambah. Kalau punya harta, hartanya berokah, tidak menghalanginya untuk melakukan kebaikan. Punya rumah tangga, suami, istri, anak, rumah tangga yang barokah, saling mendukung kepada ketaatan, melakukan kebaikan. Pangkat jabatan barokah, nah digunakan untuk ketaatan. Kalau sekiranya Bapak Ibu punya rumah tangga, punya istri, punya anak, punya suami, punya harta benda, dan itu berlimpah, pangkat dan jabatan semakin meningkat, bertambah, namun tidak menjadikan kita untuk senantiasa taat, itu ternyata bukan barokah, tapi istidraj. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ini Allah menjelaskan, sengaja Allah berikan ketika orang itu tidak taat, itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah? Allah buka abwaaba kulli syai'in, Allah buka pintu-pintu. Bisa jadi hartanya sedikit jadi banyak, padahal ini tidak taat. Tapi apa yang inginkan oleh Allah? Nanti ketika dia fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, nanti suatu masa dia akan digiring, tiba-tiba dia akan kaget dengan azab yang Allah sediakan. Maka berhati-hati kalau hartanya banyak, sementara tidak taat, menolak kebaikan, rumah tangganya akur-akur saja, tapi menolak kebaikan, disampaikan kebaikan tak mau terima, pangkat jabatan status sosial semakin baik, tapi disampaikan kebaikan tak mau terima, itu bukan barokah Bapak Ibu, tapi itu namanya istidraj. Itu namanya adab Allah sediakan, Allah berikan, nanti akan digiring oleh Allah, ditempatkan di adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita ke topik persoalan kita. Malam ini kita bahas tentang hutang dalam dunia kontemporer, fakta dan solusinya. Ini sebenarnya panjang mau dibahas nih Pak, tapi disingkat aja. Kenapa? Tidak bakalan tuntas malam nih. Ini bukan minta diundang. Ini Ustadz ini minta diundang lagi ini. Tidak ya. Tapi ada kajian yang Bapak Ibu bisa ikuti di luar masjid ini. Nanti sesuai dengan yang kita sampaikan, kita berasa dibawa acara ini ditaja oleh MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Nanti bisa Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman MTR dan bergabung di sana sekiranya ada persoalan-persoalan. Kalaupun tak punya persoalan, kita bersama-sama ada kewajiban ditarbiyah, yakni mendakwahkan Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah, ajaklah orang kepada Allah itu, Rabb itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu tidak lemah lembut. Hikmah itu apa adanya, sampaikan apa adanya, hak-hak, batil-batil. Makanya habis isya ini tepat, karena ibu bapak memikirkan setelah ini tidur.
Jadi kalau kajiannya lembut, ini khawatir nanti kajian saya kemana, ibu bapak pun terpikir kemana. Makanya hak-hak batil-batil saya sampaikan apa adanya. Ya, bil hikmah wal mau'izah. Pelajaran dikasih. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan perkataan-perkataan yang baik. Artinya kita sampaikan apa adanya. Nah, ini kewajiban siapa? Kewajiban kita mengingatkan. Kalaupun Bapak Ibu tidak ada persoalan perkara muamalah, ada kewajiban menyampaikan kepada sesama agar bisa bermuamalah secara syar'i. Ibu bapak yang berbahagia, tema kita tadi hutang dalam dunia kontemporer. Kalau kita bahas di dalam fikih, lebih khusus kepada fikih muamalah maliyah, hutang itu menurut para ulama merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasul, maka hutang itu hukumnya mubah. Kalau bapak ibu telusuri, itu hukum hutang itu mubah. Misalkan di dalam surah kedua ayat ke-245, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa saja yang memberikan pinjaman yuqridullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan nih, orang yang memberikan hutang itu memberikan pinjaman kepada Allah. Ini adabnya. Makanya memberi hutang kepada orang hukumnya sunnah, berhutang hukumnya mubah. Ya, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Apa makna pinjaman yang baik? Ini qardul hasan. Qardul hasan itu apa? Pinjaman cuma-cuma, tanpa bunga, tanpa ada akad batil, tanpa ada tambahan, tanpa ada kelebihan. Kelebihan dari hutang ini tak boleh. Kenapa? Bukan qardul hasan. Yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan ganti dengan tambahan yang lebih banyak. Makanya menghutangi orang, memberi pinjaman ke hutang kepada orang, itu hukumnya sunnah. Kalau memberi hutang sama orang, jangan pernah berharap kembalian balasan dari orang yang kita berikan, karena balasan itu akan datang fayudha'ifahu ad'afan katsira. Balasan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kalau kita kasih orang pinjaman hutang, itu malahan kadang menyakitkan hati. Waanglah dan bantu iko bukan malah bebalai jaso, malahan awak yang di peburuk ya. Ini yang terjadi. Makanya jangan memberikan ini berharap kepada balasan dari manusia, karena memang ini yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan balas, ya, balas dengan balasan yang lebih baik atau yang lebih banyak. Ini dalil dasar kebolehan berhutang. Hukum berhutang mubah, memberi hutang hukumnya sunnah. Apa jenis hutangnya? Hutangnya qard. Qard itu hutang dalam bentuk konsumtif. Jadi kalau ada orang tak makan datang ke rumah bapak ibu, dia minta atau ngutang, maka hukum ibu bapak memberikan hutang kepadanya sunnah, dia berhutang hukumnya mubah. Kenapa? Karena hutangnya dalam bentuk qard, hutang yang tujuannya konsumtif, untuk kebutuhan. Tapi para ulama ada membagi yang kedua, ada hutang dalam bentuk dain. Ini dasarnya surah kedua ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang beriman, jika kalian melakukan transaksi yang tidak secara tunai, maka transaksi itu hendaklah kalian catat. Faktubuh, dicatat. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, secara fikih sebenarnya hutang itu baik qard maupun dain, itu hutangnya hukumnya mubah. Qard hutang bertujuan konsumtif, dain hutangnya tujuan investasi. Contoh, ibu tidak punya motor, ada temannya membelikan motor, dapat kelebihan teman yang menjual, yang membantu tadi, maka dibayar dengan cara cicil. Bahasa sekarang namanya kredit.
Kalau ibu mengerti, tahu berapa untungnya, namanya murabahah. Kalau ibu tak tahu untung yang diambil oleh temannya, namanya bai' ad-dain wa taqsid. Bai' ad-dain wa taqsid, intinya dibayar secara angsur, maka ini namanya hutang dain. Jenis hutang juga hukumnya secara fikih, secara menurut para ulama hukumnya mubah. Meski demikian ibu bapak yang berbahagia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, meski hutang hukumnya mubah, hutang hukumnya boleh, hutang hukumnya jaiz, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiasakan hidup berhutang. Ini nampak dalam doa Rasul setiap kali sebelum salam. Kalau sebelum salam kan fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rasul menambahkan doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ma'thami wal maghram, dari dosa besar dan sifat berhutang. Jadi kalau ibu suka berhutang, ini ngikut Rasul yang mana nih? Katanya kita ini taati Rasul, hobinya berhutang. Ini belum masuk persoalan nih Pak. Jadi Rasul walaupun berhutang hukumnya mubah, Rasul itu berhutang dalam dua kondisi. Pertama, Rasul berhutang biasanya untuk kebutuhan pokok. Yang kedua dalam kondisi darurat. Daruratnya macam-macam. Perlu senjata perang, Rasul berhutang. Ketika memang dikumpulkan dari sahabat kayak tadi kan, cerita oleh Al-Mukarram Ustaz Nazrul Muluk tadi, saat perang, salah satu perang Tabuk misalkan, Rasul itu mengimbau kepada sahabat, man jahaza jaisul usrah falahul jannah, siapa saja yang mengumpulkan, mempersiapkan tentara untuk perang, maka baginya adalah surga. Nah, menghimbau orang membantu nih. Ketika memang untuk perang ini tidak ada lagi stok anggaran, kalau dulu namanya baitul mal, maka Rasul berhutang. Ketika perang itu memang mendesak dan butuh peralatan, sementara anggaran tidak ada, Rasul berhutang. Untuk keperluan pribadi, Rasul berhutang hanya untuk kebutuhan pokok. Baca riwayat, Rasul itu pernah setelah wafat masih meninggalkan hutang, mengutangi makanan dengan orang Yahudi, menggadaikan baju besi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ngutang untuk apa? Masuk ke fakta yang terkini. Karena waktunya nanti setelah ini ada lagi testimoni dari teman-teman MTR, masyarakat tanpa riba. Mereka ini orang-orang yang dulunya penghutang berat, tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah. Hidayah itu sebenarnya Bapak Ibu bukan datang sendiri, hidayah itu dijemput. Menurut Imam Al-Qurtubi, hidayah itu ada tiga. Ada hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan. Kita ini diciptakan, dikasih akal, dikasih nafsu, anggota tubuh yang lengkap, itu hidayah khalqiyah namanya. Yang kedua hidayah irsyad wal bayan, Al-Quran dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hidayah. Yang ketiga hidayah itu taufik. Kapan orang dapat hidayah itu taufik? Mengkombinasikan antara khalqiyah dan irsyad wal bayan, maka dapatlah yang namanya hidayah itu taufik. Berubahnya orang tergantung dia miliki hidayah taufik. Kapan dia bisa miliki hidayah taufik? Dia gunakan khalqiyah, dia kaji Al-Quran, dia dengar penjelasan tentang Al-Quran, dia pahami hadis, maka perubahan terjadi pada dirinya karena dia dapat hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Jadi kita nih jangan diajak, oh gimana begini-begini, dan belum dapat hidayah. Hidayah yang mana? Ini hidayat Ar-Rokani pun sudah datang, belum bilang dapat hidayah. Ibu bapak yang berbahagia. Nah ini, jadi Rasul itu berhutang untuk perkara yang konsumtif, kebutuhan pokok, perkara yang darurat. Makanya Rasul dalam banyak riwayat dikumpulkan oleh para ulama, salah satu adab orang berhutang itu berhutang boleh ketika kondisinya mendesak atau darurat. Apa ukuran darurat? Apa ukuran darurat?
Tidak dilakukan mati. Kok keras sekali Ustaz nih. Begitu Al-Quran menjelaskan. Ya kan? Ketika dalam satu kondisi di mana di hutan tidak ada makanan, ba'in wala adin fala isma alaih, yang ada cuma ada daging babi. Daging babi itu tidak ada makanan lain kecuali daging babi. Itu dimakan ba'in wala adin fala isma alaih. Maka kalau dia makan daging babi yang tadi hukum asalnya haram, maka fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Tapi tidak boleh pula pakai stok. Yang kedua apa? Ini saya pikir kondisinya itu susah kita cari, Pak. Apalagi kita di Indonesia ini tidak ketemu, susah di hutan kayak gini. Susah ketemu di hutan yang tidak ada makanan, yang ada babi, bebong, B2. Saya pun terpikir si bebong pun kelaparan, pilihan salah satu dari dua. Kita yang makan bebong, bebong makan kita. Baru kondisinya darurat. Kalau tidak, belum darurat. Bagaimana fakta hari ini? Ini realitas. Kondisi hari ini orang menggampang-gampangkan membilang darurat, menyimpulkan kondisi darurat, sehingga apa yang terjadi menjerumuskan, mencampakkan dia kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalan pintu masuk awalnya? Lewat hutang. Hutang hukumnya mubah, namun fakta hari ini yang terjadi, hutang itu mensyaratkan akad batil, mensyaratkan ada transaksi akad ribawi. Kredit motor pasti ada bunga. Kalau bunga itu terlalu indah, riba. Kalau bunga itu kan indah, makanya bahasanya itu diperindah-indah itu. Bunga riba, sebenarnya riba. Di kalangan ulama udah final, tidak ada lagi perdebatan. Bunga bank sama dengan riba, bunga sama dengan riba, apapun bentuk bunga sama dengan riba. Hutang hari ini mensyaratkan akadnya batil, dan yang kedua ada riba di dalamnya. Kredit motor pasti ada riba, kredit rumah pasti ada riba. Hah? Kredit baju kadang beriba. Mau lebaran, kredit bajunya beriba. Hah? Siapa yang punya kredit? Atau yang berhutang kredit sekarang? Harus tahan sampai selesai nih Bu ya. Yang keluar nih. Ya. Ini fakta hari ini Pak. Hutang itu sesuatu yang biasa. Bahkan Bapak Ibu dianggap tidak sukses kalau tidak punya hutang. Bisnis akan bangkit dengan hutang. Apalagi hutang yang mensyaratkan bunga. Bunga dianggap biasa, riba dianggap sepele. Nauzubillah min zalik. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita kaji, Islam itu agama yang kamilan, lengkap, sempurna, mengatur seluruh aspek. Salah satunya bicara muamalah, diatur perkara ekonomi dalam Islam. Al-Quran tidak hanya bercerita tentang ibadah, tapi Al-Quran bercerita tentang muamalah. Cuma terkadang kita ini sering hanya fokus kepada persoalan ibadah, tanpa kita perhatikan perkara muamalah. Termasuk kita menganggap sepele, bahkan menganggap riba itu perkara yang biasa. Bahkan ada mantra setan itu. Mantra setan. Apa mantra setannya? Alah Ustaz, hari gini kalau tidak punya riba, tak beriba, berbunga Ustaz, kapan kita punya rumah? Anak mumpung masih kecil, tidak apa-apa, Allah maklum. Betul pernah dengar? Hari gini tidak kredit, kapan punya rumah? Kredit itu tidak salah, jangan sempat pakai riba, akad batil. Meski jangan jadi kebiasaan. Ketika sudah ada akad batil, riba ada di dalamnya, luar binasa Pak. Bukan luar biasa, luar binasa. Saya contohkan sebuah hadis, sampaikan sebuah hadis. Ini hadis sahih disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait riba nih. Kenapa? Karena udah final. Bahkan kalau Bapak Ibu baca bukunya Bank Syariah dari teori ke praktek, itu karya doktor
Safi Antonio, ini seorang mu'allaf, beliau ini tulis sebuah buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Beliau tulis riba dalam 3 perspektif. Perspektif sejarah, perspektif agama, perspektif ekonomi. Perspektif sejarah itu Yunani, Romawi. Ternyata 2 negara imperium ini dulu melarang bunga alias riba. Perspektif agama, tak ada satupun agama samawi, baik agama Yahudi, Nasrani, apalagi Islam itu membenarkan bunga, melainkan 3 agama samawi ini mengharamkan, melarang bunga. Bahkan agama Ardi termasuk agama Buddha itu ditulis di dalam buku itu melarang yang namanya bunga. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya ketika hari ini kau agamamu apa, Yahudi dalam kitab Talmud Taurat Nabi Musa mengharamkan bunga. Kau agamamu apa? Nasrani, di dalam kitab Yohanes Lukas itu mengharamkan bunga. Agamamu apa? Islam. Al-Quran sudah membuat larangan 4 tahapan. Final di ayat surah kedua, ayat 275, 276, 278, 279 ini mengharamkan riba secara mutlak. Ini mulai panas nih, Bu. Sesuaikan. Saya pun dingin, saya 2 kali terkencing tadi, Bu. Dingin kali cuaca nih. Jangan nih karena debu nih. Ya. Islam tuh melarang bunga, riba 4 tahapan, Pak. Khamar cuma 3 tahapan, riba 4 tahapan. Tahapan terakhir aja Al-Baqarah 275, 276, 278, 279. Di 275 Allah jelaskan apa? Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Sebelumnya Allah jelaskan allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba mereka itu berdiri seperti orang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Dulu orang Yahudi beranggapan, orang jahiliyah mengatakan, orang Arab jahiliyah mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Allah jawab di Al-Baqarah 275. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Halal jual beli, riba haram. Nah, yang terakhir di ayat 275 ini mengerikan, Bapak Ibu. Mengerikan kali. Apa mengerinya? Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang berpaling dari peringatan yang sudah disampaikan kepadanya tentang riba, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ibu sholat untuk apa? Bapak sholat untuk cari apa? Cari ridho Allah, cari rahman rahimnya Allah. Karena memang ternyata sholat, zakat, puasa kita tidak masukkan kita ke surga. Rasul pernah mengatakan, sungguh sholat, zakat, puasa, haji kalian tidak mengantarkan kalian ke surga. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Aku juga begitu. Lantas kita masuk surga karena apa? Karena rahmannya Allah, karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah lah kita masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, mungkinkah dengan sholat saja kita masuk surga, sementara di sisi lain kita melakukan riba? Buka Al-Baqarah 278, 279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, coba Allah perintahkan seru kepada orang beriman. Awali seruannya dengan huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Ittaqullah, bertakwalah kalian orang beriman kepada Allah. Karena ternyata ada orang yang beriman, mengaku beriman, imannya masih goyang, Pak. Ittaqullah. Perintah berikutnya apa? Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Di akhir ayat Allah jelaskan, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Awal diseru pada orang beriman suruh bertakwa. Konsekuensi dari keimanan, ketakwaan, tinggalkan sisa riba. Di akhir ayat Allah tegaskan, jika kalian beriman. Ini menjelaskan ayat ini penting, taukid. Mengerikan di surah Al-Baqarah ayat 279. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika masih tetap kalian orang beriman melakukan riba,
fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, kalian sudah mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Mungkin tidak masuk surga? Hah? Hah? Nauzubillah min dzalik. Pertama nih, baru-baru ini berkembang ada sebuah video seorang salah satu pekerja di salah satu lembaga keuangan yang diceritakan itu salah masuk liang kubur, lubang kuburnya salah. Ini wallahu alam, Allah punya skenario apa, ingin buktikan, ingin tunjukkan kepada kita yang masih hidup. Karena ketika mulut nih tak bisa masuk ke telinga, ketika nasihat tak bisa lagi didengar, wa kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian menjadi pelajaran. Ini kisah terbaru nih, ada salah seorang pimpinan di salah satu lembaga keuangan di Indonesia meninggal, harusnya dikuburkan dalam satu liang kubur, lubang kubur yang ini salah masuk, salah pesan, harusnya di sana, kubur sini. Komplain, padahal jenazah sudah dikuburkan. Komplain jenazah, keluarga jenazah yang kedua, ini seharusnya lubang kubur untuk saudara kami. Kira-kira begitu, Pak. Singkat cerita apa? Udah yang keluarga jenazah yang kedua itu tidak terima, tetap saudaranya dikuburkan di lubang ini. Padahal ini jenazah sudah dikuburkan. Akhirnya singkat cerita, memang keluarga yang jenazah yang sudah dikuburkan, pimpinan salah satu lembaga keuangan tadi, dia sadar ini keluarganya, jenazah saudaranya harus dipindahkan ke lubang yang di sana, karena itu lubang sebenar yang dia sudah pesan. Singkat cerita apa yang terjadi? Setelah dibongkar ini kubur, yang terjadi apa? Tubuhnya terbakar hangus, kain kafannya hangus, bahkan papan yang menutup liang lahat itu hangus. Belum sampai sehari, belum sampai berjam-jam, bahkan baru masih ada orang di kuburan, Pak. Bapak Ibu mau tahu, ini orang semasa hidupnya ahli tahajud, tak pernah tinggal tahajud, selalu jaga duha, sering sholat berjemaah di masjid. Namun apa yang terjadi? Harta yang dia diperoleh dengan cara yang haram, yakni memberikan riba. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu melaknat akilah riba, pemakan riba, wa muakkilahu yang tukang kasih, wa katibahu yang tukang tulis, wa syahidahi dua saksi dalam transaksi riba, wa hum sawaun, mereka sama-sama bersalah, sama-sama dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemberi, penerima, tukang tulis jadi saksi. Salah satu ini pimpinan, belum lewat sehari, ahli ibadah, hubungan dengan Allah dijaga, hubungan muamalahnya tidak dijaga, harta tak diperhatikan, harta yang halal. Bayangkan Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini baru dikubur. Abdurrahman bin Auf, mohon maaf, ini kita bukan menceritakan aib, tapi kita mengambil iktibar pelajaran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, salah seorang sahabat dijamin masuk surga. Apa kata Rasul? Ketahuilah Abdurrahman, engkau masuk surga dalam kondisi merangkak, punya jaminan surga, ikut perang Badar sama Rasul, ikut hijrah bersama Rasul. Namun apa yang terjadi? Masuk surga dalam kondisi merangkak. Kita belum punya jaminan surga, Pak. Syukur merangkak, masuk surga juga. Abdurrahman dijamin tapi merangkak. Bagaimana kalau riba ini kita miliki, kita peroleh? Kullu lahmun nabatun haram, lahmin nabatin haram, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang paling pantas dan layak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang bisa menjadi renungan bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan riba nih, maka tidak main-main Bapak Ibu. Ini bukan perkara yang sepele. Pintu awal kita melakukan riba lewat hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamul salah satu wasab'una baban, ada 73 pintu dosa riba. Kalau di ranking 1 sampai 73, yang paling terakhir ke 73. Salah satu wasab'una baban, ada 73 pintu dosa riba. Aisaruha yang paling kecil dari 73, yang ke 73-nya
Ar-rajulu mislu ar-rajulu an yankiha ummahu. Yang paling kecil dari dosa 73 itu apa? Seperti ar-rajulu an yankiha ummahu, seperti laki-laki yang berzinah dengan ibu kandungnya. Berapa dosa ribanya? Ibu, berapa? Gimana kalau sampai 1 juta? Ini semakin stres nih. Harusnya tadi habis maghrib tuh udah tenang. Salah sendiri ini, Bu. Pulang ibu tambah bahaya lagi nih. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, dirhamur riba ya'kuluhu, 1 dirham riba yang kalian makan, wa huwa ya'lamu, yang itu diketahui, min asyaddin sittatin wa thalathina zanyah, dosanya lebih besar 1 dirham itu yang kalian makan daripada sittatin wa thalathina zanyah, daripada 36 kali berzina. Al-Quran menjelaskan ketika orang ghairu muhsan, bujang dan gadis berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Kalau berzina itulah perempuan, laki-laki dia berzina, maka dari keduanya itu apa? Mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Silakan buka nanti di surah An-Nur. Itu bagi siapa? Kalau bujang gadis berzina. Kalau hari ini tak diterapkan, akhirat pasti. Bagaimana kalau berzinahnya ghairu muson, yang sudah berkeluarga, istri atau suami orang, janda atau duda? Asy-syaikhu was-syaikhatu farjumuhuma, pezinah laki-laki, pezinah perempuan yang muhson, farjumuhuma, dilempari pakai batu sampai mati. Zinahnya berapa kali? 1 kali. Gimana kalau 36 kali? Nggak hidup ini lagi orang, Pak. Ternyata 36 kali berzina sedikit lebih kecil min asyaddin sittatin wa salasina zaniyah, lebih kecil daripada makan uang riba 1 dirham. Di riba 1 dirham itu berapa? Hari ini lebih kurang 80.000. 80.000 uang riba kita ambil, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Nyimpan uang di mana? Ada bunga enggak? Dimakan enggak? Ustadz, saya kan enggak makan, Ustadz. Cuma saya belikan kipas angin, saya belikan AC masjid Jami'atuz Zahidin. Pantasan agak besen-besen. Kenapa? Karena Rasul sudah mengatakan 14 abad yang lalu, nanti akan tiba suatu zaman la yabqa ahadun, tidak tersisa satupun illa akala riba, kecuali para pemakan riba, wala yakul asabahu min ghubari, yang tak memakan riba pun kena debu riba. Zaman kapan itu? Zaman kita hari ini. Sekarang inilah semua pakai riba. Ini Pak Bu, ini kajian memang membuat stres nih. Bener. Saya yakin Bapak Ibu stres. Kenapa? Pertama, ini kajian yang jarang Ibu dengar, Bapak dengar. Yang kedua, menyinggung aktivitas Bapak Ibu sekalian. Tujuan kita memang menyinggung. Kenapa? Ini bagian dari kewajiban dakwah. Ini yang saya awali tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang kepada Rob kalian, Robmu, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Sampaikan apa adanya. Balighu anni walau ayah, kulil haq walau kana muron. Sampaikan walaupun 1 ayat, sampaikan meskipun pahit untuk didengar. Tinggal tergantung Bapak Ibu. Saya ini tahu kondisi materi seperti ini, saya sampaikan. Teman-teman MTR sudah mengalami, mereka tahu, mereka hijrah, mereka tinggalkan praktek riba, mereka punya kewajiban menyampaikan. Tinggal Bapak Ibu mau ikut atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Hidup ini pilihan. Ingat, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah, sebesar apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, dunia ini bukan
tempat tinggal kita. Dunia ini akan kita tinggalkan. Ketika kita ditinggalkan di alam kubur, ada kisah nyata. Nanti di hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa persoalan. Apa di antara persoalan itu? Dalam riwayat yang lain mengatakan an arba', ada 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 itu apa? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta engkau dapatkan, untuk apa harta engkau gunakan. Ketika engkau dapatkan harta dari cara yang haram, salah satunya diperoleh dari cara yang riba, maka kau sudah kumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Padahal engkau tahu dunia ini bukan tempat tinggalmu, tempat tinggalmu akhirat. Padahal engkau berharap ingin ditempatkan di surga, bukan di neraka. Bagaimana mungkin surga engkau masuki sementara engkau pelaku riba? Karena pelaku riba biharbim minallahi wa rasulih, memandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, solusinya apa? Ada macam-macam solusi. Secara teknis nanti bisa diskusi, tanya dengan teman-teman para penggiat masyarakat tanpa riba. Namun secara umum solusi itu ada pribadi, ada masyarakat, ada sistem. Pribadi itu harus tinggalkan riba secepat mungkin, sesegera mungkin. Kenapa? Meninggalkan yang haram itu tidak perlu waktu yang lama. Kenapa? Mengambil yang haram wajib, mengambil yang halal wajib, meninggalkan yang haram itu utama, harus segera. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Wajib mencari yang halal itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Maka meninggalkan yang haram juga lebih utama bagi setiap kaum muslimin. Secara masyarakat, perubahan itu apa? Solusinya apa? Maka dakwah, dakwah, dakwah. Inilah yang kami lakukan dari masyarakat tanpa riba. Tiada henti, tiada hari tanpa dakwah. Sampaikan, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini sahih, ini batil, ini sahih, ini batil. Walaupun banyak yang mendukung dan tidak sedikit juga yang menolak, tapi kami yakin kami tak butuh penilaian dari orang. Yang kami yakini, yang kami butuh penilaian dari Allah. Karena setiap yang kami lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir solusinya apa? Solusi sistemik, sistem. Maka yakinlah riba ini menunggu steril kondisi takkan bisa selama sistem masih seperti sekarang. Kenapa? Hutang kita itu udah 5.000 triliun. Tahun 2015 itu per orang 13 juta. Sekarang itu lebih kurang per orang 20 jutaan lebih. Kalau dibebankan per orang 20 juta lebih, Pak. 50% APBN tiap tahun tuh bayar bunga. Bukan bayar pokok, bayar bunga. Makanya stres, sebentar lagi BPJS naik, TDL naik. Usah kau nyinggung, ini bukan nyinggung, fakta. Kan ceritanya fakta dan solusi. Semua naik, satu cuma turun Pak Bu, kelapa dari pokoknya. Karena saya tengok udah tegang kali. Lain dari kelapa naik semua. Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak khususnya yang perokok naik. Udah ada tarifnya. Kenapa? Sibuk, stres bayar hutang. Hutangnya pakai bunga. Karena inilah yang Allah jelaskan Al-Baqarah 275. Para pemakan riba, para pengambil riba, mereka itu ya apa seperti berdiri yatakhabbatus syaitanu minal mas. Orang tuh berdiri seperti berdiri kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Stres. Hah? Maka tidak bisa berhenti. Nunggu steril kondisi sekarang tidak bisa. Keburu mati kita. Maka yang harus kita lakukan sesegera mungkin apa? Hentikan secara pribadi riba itu. Hentikan secara pribadi akad batil. Selama kita bisa menghentikan, kenapa tidak? Kita pun tidak dipaksa. Kalau Bapak Ibu tak bisa beli kredit dengan riba, Bapak Ibu masih bisa ada opsi lain. Itu pun bukan darurat. Opsi lainnya apa? Ngontrak. Jadi kontraktor. Ternyata kontraktor itu indah. Ketawanya besar itu kayaknya. Hah? Nah, nanti kalau cerita modal banyak Pak. Ini yang duduk-duduk di depan kita ini para penggiat yang luar biasa nih. Ada yang hutangnya itu sampai 2 miliar coba. Ibu punya?
Udah lunas, ada yang udah lunas, ada yang ini, Masya Allah. Karena memang itulah buah dari ketaatan. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, mengutip terakhir, memang tidak comot sebenarnya, waktunya pun dah ini. Terakhir mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Inna fid dunya jannatun, sungguh di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, siapa saja yang tak memasuki surga di dunia, lam yadkhul jannatul akhirah, sampai kapanpun dia tak akan pernah masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Berada dalam ketaatan. Makanya ayat tentang riba Allah awali dengan seruan orang beriman. Kalau yang menjawabnya karena iman, seberat apapun perintah, seberat apapun larangan akan terasa ringan dan indah untuk ditunaikan. Tapi kalau menjawabnya perasaan, keinginan, kepentingan, manfaat, mudarat, maka akan berat untuk meninggalkannya. Jangankan sampai banyak hutangnya, hutang yang kecil, kredit motor itu berat untuk menghentikannya. Kenapa? Karena yang menjawab bukan iman, tapi kalau keimanan yang menjawab, pilihan cuma dua. Engkau pilih kapling di dunia dalam kondisi taat beriman atau kufur ingkar, maka konsekuensi dari keimanan nanti di akhirat surga, konsekuensi dari keingkaran di akhirat ditempatkan di neraka. Dunia dua kaplingnya, di akhirat juga dua kaplingnya. Ustadz, kami ngambil yang tengah-tengah, kami ngambil yang tengah-tengah. Mau beriman total, khawatir maksiat, enggak juga Ustadz. Maka ingat, silakan nanti baca setelah ini surah An-Nisa ayat 150, 151. 150, 151. Orang yang tengah-tengah itu mereka munafik. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan apa? Innal munafiqina fid darkil asfala minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Di An-Nisa ayat ke-151 Allah jelaskan, orang yang mengambil jalan tengah, dia tidak mau taat total, dia juga tidak mau maksiat total. Allah jelaskan di An-Nisa ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah kafir sebenar-benarnya kafir. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ulil absar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dua pertanyaan, bapak satu, ibu satu. Karena kalau dipeturut nih tidak selesai juga. Saya ada buat ya, silakan. Atau takut mau nanya? Ya. Ada yang lain? Gimana kalau udah telanjur Ustaz? Nah, berhenti Bu. Nah nih, saya kasih, ada yang ngasih ibu semangkok sop bebong B2, tapi ibu belum bayar. Ibu bawa mangkuk nih ke rumah. Sampai ke rumah, oh ternyata ini B2 nih. Lantas apa sikap ibu? Ibu tahan dulu, simpan-simpan, masuk ke kulkas, dibuang. Kenapa dibuang? Haram. Riba? Iya, tadi kan udah terlanjur juga ibu beli. Ayo. Ini yang terkadang kita banyak yang masih toleransi. Haram menurut ulama itu ada 3. Haram secara zat. Zatnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian hurrimat maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Dalam hadis yang lain dijelaskan diharamkan atas kalian itu apa? Kalbun, anjing. Dan jenis-jenis yang lain, banyak hal yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis. Ini haram secara zat. Kita tidak boleh, orang lain tidak boleh. Ada haram yang kedua, haram secara hak adami, hak orang lain. Ngambil harta orang, mencuri, menipu, korupsi. Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berlaku gulul, curang, dia akan pikul kecurangannya di hari kiamat. Ini tak boleh bagi yang bersangkutan, dia juga tak boleh bagi orang lain. Haram kedua, haram memperoleh atau mendapatkan. Ada haram yang ketiga,
haram transaksi, akad. Salah satunya apa? Disebabkan akad riba. Makan semangkuk bubur yang kuahnya supnya dari bubur sup lah, itu bawa daging bebong, haram. Makan bubur ayam tapi diperoleh dari menipu, haram. Ibu dapat pemberian bubur akibat berhutang ada kelebihan, sama-sama haram. Satu haram zat, dua haram karena mendapatkan, tiga haram karena akad transaksi. Sama-sama bubur, dua halal secara zat, satu haram. Tapi dua halal ini sama dengan makan yang haram secara zat. Kenapa? Karena haram secara hukum, haram mendapatkan, haram secara akad. Saya ketemu sama ibu sekarang nih di masjid, selesai nanti kajian, Bu, pinjamlah, saya pinjam uang 5 juta. Untuk apa? Saya mau masukkan anak saya sekolah. Oh, enggak apa-apa, kan Ustadz percaya, kasih 5 juta. Kapan saya bayar? Enggak apa-apa, kapanpun dibayar, tapi enggak ada tambahan. Tak ada tambahan. Kalaupun tambahan tuh jelas riba. Pas saya mengembalikan besok, saya nih bawa, dah dapat oleh-oleh dari kampung. Kampung saya itu Bagan, dapat oleh-oleh kacang pukul. Saya antar uang 5 juta, kacang pukul sebungkus. Kacang pukul ini riba. Kok riba? Kullu qardin jarra manfaatan fawa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya terdapat manfaat itu jadi riba. Saya ketemu ibu di masjid ini aja, kita tidak pernah ketemu. Pas saya berhutang, saya kasih uang 5 juta. Oh, ini kacang pukul sebungkus. Kacang pukul riba. Kenapa? Jarra manfaat. Ikhlas Ustaz. Nak cukup ikhlas? Stres kan? Nah, kecuali itu kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ibu biasa berbagi sama tetangga, ndak pun berhutang ngasih terus, biasa bagi, masak gulai kasih sebelah, masak bubur kasih sebelah. Pas berhutang kebetulan bayar hutang, sedang masak bubur kacang, antar bubur kacang ini ndak riba. Kenapa? Karena udah terjadi karena kebiasaan. Tapi pas ibu sama saya baru ketemu nih malam, nanti pulang saya minta ngutang ke ibu, pas bayar saya kasih bayarnya plus kacang pukul, niat saya ikhlas tapi cara saya haram. Bener. Itulah faktanya, Bu. Itu fakta. Makanya kita bahas hutang dalam dunia kontemporer. Fakta terkininya kayak gitu. Orang tidak ngerti riba nih. Saya kalau ke dalam kaji lagi, Bu, stres Ibu nanti. Maka supaya jangan stres, besok konsultasi dengan teman-teman MTR, penggiat MTR. Bener. Ibu ini lagi masak gulai, habis garam. Itu sering-sering saya kasih contoh. Masak gulai ngasih garam kan, garamnya habis. Suruh anaknya masih kecil, nak utang garam ke warung nak, nanti sore mama bayar. Ini riba loh, Bu. Beda kalau ibu ke tetangga sebelah rumah ngutang garam, nanti bayar garam. Kalau ke warung utang garam bayar uang 2.000. Artinya ke warung kredit garam, ke sebelah ngutang garam. Beda fakta. Yang ke warung haram riba. Kenapa? Karena Rasul mengatakan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, emas sama emas, perak sama perak, gandum sama garam, kurma sama kurma, garam sama garam, jawaut sama jawaut, masalan bimislin waznan biwaznin. Semisal dia timbangannya sama, itu tidak boleh. Faman ada kelebihan, faman zada awistazada, siapa yang memberi kelebihan dan meminta kelebihan, fahuwa arba, maka dia sudah melakukan riba. Kredit garam haram, riba. Kredit emas riba. Kredit perak riba. Kredit kurma riba. Ayo, gimana? Minta kan lain, bukan kredit. Iya, minta ya, nanti saya bayar. Dia beda jual beli sama ngutang. Kalau jual beli,
Beli barangnya kredit, barangnya sekarang, nanti bayarnya bertempo. Kalau ngutang garam, ambil garam, bayar garam. Yang sepadan itu ngutang. Cash. Hah? Nggak usah pakai garam, Bu. Memang berat, Bu. Masya Allah. Ini mohon maaf. Di mana-mana saya buka kajian, kita buka kajian seperti ini, fikih muamalah seperti ini, bahasan utang seperti ini, pasti buat heboh. Kenapa? Karena ini jarang dibahas oleh kita. Nggak pernah. Bahkan ngeri mau bahasnya. Karena besok saya takut tak diundang lagi. Kalau bahas lantang kayak gini, ini ustadz radikal, besok tak diundang lagi. Saya peduli amat. Ini kewajiban harus disampaikan. Keras, tegas, ini bil haq. Panas telinga bapak, wajar. Karena bapak pelaku. Kalau bapak tidak pelaku, saya yakin tidak akan panas. Wah, ini bukti keimanan. Jadi gimana, Bu? Aduh. Ya. Itulah makanya kita dari masyarakat tanpa riba hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, menawarkan solusi-solusi yang praktis. Tapi ingat, MTR masyarakat tanpa riba tak ngasih Bapak Ibu hutang pinjaman. Hutang Bapak Ibu yang buat hutang, Bapak Ibu yang selesaikan. Nah, jalan keluarnya insya Allah akan kita kasih solusinya. Bayarkan insya Allah, tinggal nanti komunikasikan dengan teman-teman penggiat masyarakat tanpa riba alias MTR. Insya Allah nanti berdiskusi akan ada solusi-solusi. Bahkan teman-teman berikutnya ini nanti akan ada testimoni, ada waktu beberapa menit, nanti beliau-beliau akan menyampaikan. Bahkan beliau-beliau ini punya hutang yang luar biasa, ternyata dengan ketaatan, kuncinya cuma taat, Bu. Kita ini terkadang lebih ini, tidak percaya dengan ketaatan, lebih menghandalkan pikiran kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat menjelaskan, "Intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Tidak hanya ditolong, wa yutsabbit aqdamakum, akan dikokohkan kedudukan kita. Cuma gimana supaya kita ditolong, dikasih jalan keluar, dikasih solusi? Kuncinya taat, takwa. Ini dalam surah Tolak ayat kedua, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ini harfus syartiyah nih. Kalau kita belajar nahwu nama harfus syartiyah, huruf syarat. Syaratnya apa? May yattaqillah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, yaj'al lahu makhraja, akan Allah kasih solusi jalan keluar apapun persoalannya. Persoalan hutang mah gampang, nanti didengar solusi dari teman-teman kita MTR. Nah, tidak hanya itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki yang tak diduga-duga. Saya kira demikian, kita tutup dulu, nanti silakan selanjutnya. Ya. Ini kamu turut jam 11 enggak selesai juga. Karena kita memang tidak bakalan selesai nih, Bu. Selesainya apa? Makanya ini ada kewajiban lanjutan-lanjutan. Ini mohon maaf, bukan saya diundang ke sini lanjutan. Ke teman-teman MTR, Bapak Ibu komunikasi, kontak teman-teman MTR, masyarakat tanpa riba. Mereka ini para pengusaha yang sudah hijrah, konsisten, komit, istiqomah kemana-mana. Mereka berdakwah, menyampaikan tentang ini haram, ini halal, ini akad batil, ini akad sahih, akad syar'i. Mereka sampaikan di mana-mana. Tidak hanya di masjid-masjid, di masyarakat, di pasar, bahkan di hotel-hotel pun dibuat seminar, kajian. Mereka menjelaskan ini. Tujuannya apa? Kalau kita di dunia bersama-sama dalam ketaatan, harapannya nanti di surga juga bersama-sama dalam ketaatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian. Mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun pada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sudah membuat hati Bapak Ibu risau, yang tadinya sudah tenang masuk ke masjid nih, ya. Ternyata setelah dengar kajian saya semakin risau. Ya, saya pun tidak mau juga untuk diundang lagi ini, Pak Bu. Ya, ini bukan berarti saya gantung-gantung untuk diundang. Kalau Bapak Ibu mau ikut kajian fikih muamalah, saya buka kajian diundang di bawah di Masjid Nurul Yakin itu Rabu malam Kamis, tiap Rabu malam Kamis pada maghrib. Ada di sana. Ah, kalau mau ikut juga boleh. No, ini Ustadz apa? Ini minta diundang lagi, digantung-gantung. Enggak.
Kita punya misi nyampaikan ini hak, ini batil. Digantung apa? Karena waktu. Saya pun dah ngantuk, kami pun rumahnya jauh, ibu-ibu dekat sini, enak aja pulang sebentar. Ini ada Pak Is itu Dumai Bengkinang, Bu, tempatnya. Ada beliau Perawang, coba. Perawang datang ke sini. Kenapa beliau korbankan waktunya, tenaganya, bahkan uangnya? Karena mengharapkan ridho Allah.